Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oktavia Kitasari pada ceramah singkat. 7 menit ke depan saya akan menceritakan dengan judul Bangsa Samud. Cerita ini saya ambil dari jurnal Unisma Bekasi dan juga kisah nyata 25 Nabi dan Rasul karya Cecep Ihsani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bangsa Samud merupakan suatu kaum yang di tengah-tengah mereka diutus seorang nabi bernama Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh merupakan nabi kelima yang wajib kita imani. Bangsa Samud hidup pada reruntuhan dari kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam. Mereka lebih pintar dan lebih cerdas lagi daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan juga perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah, bukit-bukit yang jauh lebih makmur, dan mereka berlomba-lomba dalam kemegahan. Dahulu kala, kaum Samud menarik pelajaran berharga dari kaum Ad. Karena itu, mereka beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa itulah, mereka berhasil membangun peradaban yang cukup megah. Tetapi, keberhasilan itu menjadikan mereka lengah, sehingga mereka kembali menyembah berhala. Hal ini tertulis pada surat Al-A'raf ayat 73. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim Nabi Shaleh untuk berdakwah kepada mereka. Namun, kaum Samud pun meremehkan Nabi Shaleh. Mereka menganggap Nabi Shaleh hanya pembohong belaka. Hingga suatu ketika, Nabi Shaleh dituntut oleh kaum Samud untuk mengeluarkan mukjizatnya. Kaum menuntut beliau untuk mendatangkan bukti berupa unta dari suatu batu karang. Kaum Samud pun berkata, "Hai Shaleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Menghadapi tuntutan demikian, tidak ada jalan lagi bagi Nabi Shaleh selain berdoa dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Shaleh tersebut. Pada suatu hari, Nabi Shaleh mengajak kaumnya untuk menuju ke belakang bukit. Orang-orang itu pun mengikutinya, bukan karena mempercayainya, melainkan mereka berharap agar Nabi Shaleh tidak bisa menunjukkan mukjizatnya sehingga mereka bisa mengolok-ngoloknya. Tetapi betapa terkejutnya mereka. Tak lama setelah mereka berkumpul di belakang bukit, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Nabi Shaleh pun berkata, "Unta ini adalah mukjizat dari Tuhanku. Susunya tidak akan habis ketika diperah. Tetapi satu pesanku, biarkan unta ini berkeliaran dengan sendirinya." Sejak muncul unta tersebut, orang-orang beriman pun semakin mempertebal ketakwaannya dan semakin percaya kepada Nabi Shaleh. Tetapi orang-orang kafir pun sangat iri dan juga dengki kepada Nabi Shaleh tersebut. Pada suatu ketika, orang-orang kafir pun
mengadakan sayembara yang dimana barang siapa yang bisa membunuh onta dari Nabi Soleh akan dihadiahi gadis yang sangat cantik. Dari sayembara tersebut muncullah 2 orang laki-laki yang hendak membunuh onta tersebut. Keduanya sepakat untuk menikmati gadis cantik hadiah dari membunuh onta secara bersama-sama. Tempat onta itu minum di salah satu rumah warga. Salah dari seorang pemuda tersebut meluncurkan anak panahnya tepat mengenai kaki onta tersebut. Onta tersebut pun jatuh dan juga pincang salah satu kakinya. Nanti sampai segitu, salah seorangnya lagi mengambil golok dan menebas leher onta tersebut. Akhirnya onta pun meninggal pada tangan keduanya dan keduanya pun mendapatkan hadiah seorang gadis cantik. Orang kafir pun senang mendengar berita itu. Orang kafir pun berbicara kepada Nabi Soleh, "Hai Soleh, untamu telah kami bunuh. Lantas, kenapa kami tidak mendapatkan siksa sama sekali?" Nabi Soleh pun berkata kepada mereka, "Sungguh kalian sangat berdosa. Tunggulah setelah 3 hari, maka kalian akan mendapatkan siksanya." Belum sampai 3 hari, mereka pun datang kepada Nabi Soleh dan berkata, "Wahai Soleh, kenapa engkau tidak mempercepat siksaan kami?" Nabi Soleh pun menjawab, "Kenapa kalian meminta untuk disiksa? Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Tuhanku?" Diam-diam orang kafir pun ketakutan dan mereka mengadakan rencana yang amat keji dan berencana untuk membunuh Nabi Soleh. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar dan Nabi Soleh pun gagal untuk dibunuh oleh kaum kafir. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah langitan. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah itu. Tidak ada seorang pun yang selamat dalam kejadian itu. Di kisah ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu jangan cepat sombong dan juga iri dengki, karena semua yang ada di dunia ini adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari ceramah saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.